Oke, jadi di video kali ini gue lagi cobain power bank dari Cuktek, namanya itu Cuktek 10. Gue ngebawa power bank ini karena gue ngerasa cukup kesel dan gedek banget sama deretan baterai Steam Deck gue yang gue punya ini. Soalnya kalau buat dipakai main game yang berat kayak begini, baterainya itu cuma bertahan 1-2 jam doang. Dan lagi, gue itu punya iPhone 11 yang baterai health-nya udah kesisa 75% aja. Jadi kalau mau pakai HP ini butuh 2-3 kali ngecas buat dipakai selama 1 hari. Udah kapasitas baterainya kecil plus baterai health-nya udah turun banget. Ini sih double trouble, Pak. Yaudah langsung aja, ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi powerbank yang gue cobain kali ini namanya Cuktek 10 dengan kapasitas 10.000 mAh. Gue berharap banget powerbank yang satu ini bisa memenuhi segala kebutuhan gue, karena masih jarang juga powerbank 10.000 mAh yang sanggup buat ngecas Steam Deck gue. Kalau gue cek di keterangannya, Cuktek 10 ini udah support pengecasan multiport up to 150 watt. Jadi gue rasa udah cukup banget buat ngecas beberapa gadget ataupun laptop yang gue punya. Dan proteksinya juga udah bagus banget buat di kelasnya, mulai dari temperatur, tegangan arus pendek, reset protection, sampai ke overcharge protection. Total itu ada 9 layer untuk proteksinya. Kalau untuk di paket pembeliannya dia itu seperti ini. Di sini ada dusnya, ada power banknya, kabel Type-C to Type-C yang ukurannya cukup pendek, dan ada buku manual yang cukup tebal. Kalau untuk garansinya mereka itu ngasih garansi 1 tahun atau 12 bulan. Awalnya gue tuh sempet ragu pak sama power bank yang satu ini karena namanya itu Cuktek dan brandnya juga asing banget buat di telinga gua. Tapi setelah gue cek and recheck, ternyata brand Cuktek ini udah cukup besar dan emang brand yang satu ini fokusnya itu buat pengembangan power bank yang punya kualitas tinggi. Jadi bisa disimpulkan kalau brand yang satu ini bukan brand yang sembarangan. Oke, mari gue bahas untuk produknya. Secara tampilan gue lihat power bank yang satu ini emang desainnya premium banget. Warna titanium grey dan hitamnya itu bisa ngasih kesan yang minimalis dan futuristik. Dia juga punya VO Certified Flame Resistant material, jadi powerbank yang satu ini punya sifat tertentu yang bisa mengurangi resiko kebakaran atau meluasnya api saat terpapar panas atau api. Untuk bahannya juga walaupun masih pakai bahan plastik, tapi secara build quality powerbank yang satu ini solid banget. Untuk dimensinya menurut gue ini masih cukup ringkas, masih enak dan masih nyaman buat dipegang atau buat dibawa kemana-mana, dan juga bobotnya masih aman di angka 283 gram. Kalau untuk di bagian atasnya ini ada 2 port, ada satu Type-C dan satu USB-A. Untuk USB-C nya ini bisa untuk in atau out dan support juga untuk power delivery 3.1. Kalau untuk USB-A nya ini cuma bisa untuk out aja. Untuk di bagian depannya di sini ada satu tombol dan layar TFT yang cukup menarik buat di sebuah power bank. Di layar ini juga punya brightness yang cukup terang dan nampilin informasi secara real time, kayak misalnya presentasi baterai, estimasi waktu charging, total input daya, total output daya, dan lain-lain. Buat di bagian belakangnya di sini ada tekstur yang cukup unik, bikin genggaman itu jadi enak dan gak gampang slip pas dipegang. Dan yang menariknya di sini ada gambar yang nampilin informasi airline safe. Jadi bisa dibilang powerbank yang satu ini aman buat dibawa traveling pakai pesawat. Dan untuk di sisi kanannya powerbank ini juga punya sertifikasi internasional mulai dari FCC, CE, dan SGS. Oke, lanjut gua akan coba bahas untuk kecepatan dari masing-masing portnya. Kalau untuk single output powernya, powerbank yang satu ini bisa ngecas maksimal untuk HP Xiaomi itu di 120 watt, Samsung di 45 watt, dan laptop di 100 watt. Dan kalau misalnya dua portnya itu dipakai secara bersamaan, kecepatannya kurang lebih itu sama aja. Tapi balik lagi tergantung device yang kita pakai, itu maksimalnya bisa nerima sampai berapa watt. Untuk layarnya seperti yang gue sebutin tadi, bisa nampilin beberapa informasi dari output dan inputnya. Kita juga bisa tekan 2 kali di tombolnya untuk aktifin current mode-nya. Ini tuh fungsinya kalau misalnya kita mau ngecas device yang butuh watt kecil, kayak misalnya mau ngecas TWS, smartwatch, headset, atau apapun itu. Jadi wattnya itu nggak bakalan berlebihan ngeluarin outputnya dan bikin device kita itu bisa lebih aman. Kalau untuk tekan 1 kali itu bisa buat nampilin informasi seperti ini. Di sini ada keterangan output dari Type-C dan Type-A-nya. Dan kalau kita tekan 1 kali lagi itu untuk aktifin keep screen on-nya. Untuk pengujiannya di sini gue coba pakai beberapa device yang kebetulan ada di studio gua. Di sini ada Samsung A55 5G, ada iPhone 11, Switch OLED, ada Steam Deck, dan MacBook Pro 16 inci 2019. Untuk di pengujian di Samsung A55 5G, outputnya itu gue bisa dapat notif support fast charging dan informasi di layar bisa jalan di 22-24 watt. Gue tuh ngecas dari 4-100%, ngurangin baterai powerbanknya itu 58%. Kurang lebih bisa 2 kali kurang sedikit lah buat ngecas ke A55 5G
5G gua. Kalau untuk iPhone 11 di sini gua ngecas dari 5 sampai 80%, power banknya ini nyisa 69%. Jadi kurang lebih bisa ngecas 2 sampai 2,5 kali buat dipakai ke iPhone 11 gua. Kalau untuk Steam Deck pengetesan gua ini agak berbeda. Gua akan coba tes berapa lama power bank ini bisa bertahan di kondisi 100 sampai 0% saat gua lagi mainin Steam Deck gua. Jadi setelah gua coba mainin Steam Deck gua saat kondisi baterainya 5%, powerbanknya ini bisa bertahan selama 55 menit dari kondisi 100 sampai 0%. Dan baterai Steam Deck ini bertambah dari 4 jadi 32%, dan output wattnya itu ada di kisaran 38%. Lumayan banget lah, bisa nambahin ekstra waktu 55 menit biar gameplay gua jadi bisa lebih lama. Kalau untuk Nintendo Switch OLED di pengetesan gua ini kurang lebih sama aja kayak Steam Deck gua. Di sini gua coba tes baterai powerbank dari 100 sampai 0%. Kurang lebih ini bisa bertahan selama 2 jam 2 menit dengan baterai bertambah dari 5 jadi 90%. Dan untuk output wattnya itu ada di kisaran 15 sampai 16 watt. Kalau untuk MacBook Pro gua di sini gua lupa bisa ngecasnya itu berapa lama. Soalnya gue juga jarang ada di kondisi baterai yang lowbat banget. Intinya powerbank ini bisa ngecas buat laptop dan bisa ngasih output di kisaran 75 sampai 88 watt. Oke, kita lanjut. Karena pengetesan ngecas outputnya itu udah, gua akan coba di pengetesan inputnya, alias berapa lama powerbank ini bisa keisi dari 0 sampai 100%. Di sini gue pakai kepala casan gue yang biasa gue pakai ini di kapasitas 100 watt. Gue coba pakai port USB-C-nya, ini kurang lebih makan waktu 60 menit buat ngecas dari 0 sampai 100%. Dengan daya outputnya itu di kisaran 70 sampai 80 watt. Wah, ini mantep banget, Pak. Bisa dibilang fast charging lah, karena bisa ngecas baterai 10.000 mAh itu cuma butuh waktu 60 menit aja. Dan setelah gue cobain powerbank yang satu ini, gue itu menyadari sesuatu kalau untuk informasi estimasi waktu pengecasan di layar powerbanknya ini bakalan berubah-ubah tergantung output wattnya itu berapa. Jadi intinya nggak bisa dijadiin ini sebagai 100% patokan. Dan kesimpulan gua setelah gue cobain powerbank Cuktek 10 ini, gua ngerasa powerbank yang satu ini worth it banget buat di kelasnya. Walaupun untuk harganya powerbank yang satu ini ada di atas rata-rata, tapi dengan segala fitur yang ditawarkan gua rasa sih emang sesuai banget lah dengan harganya. Mulai dari kecepatan ngecasnya yang up to sampai 150 watt, desainnya juga cakep, ada layar yang informatif, dibawa kemana-mana juga ini masih oke banget dan masih cukup nyaman. Support fast charging di segala macam device, ngecas powerbanknya juga termasuk cepet dan punya proteksi 9 layer, jadi bikin kita lebih aman buat ngecas pakai powerbank Cuktek 10 ini. Tapi ada beberapa hal yang cukup jadi perhatian kalau misalnya kalian mau beli powerbank yang satu ini. Oke, mungkin situ aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama powerbank yang satu ini, udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih banyak. Gue Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.